Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, Bapak Kasudit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, sahabat-sahabat semua yang ada di Sudit Kurikulum, para panitia, Bapak Moderator, Mbak Host, dan Mas Host, Pak Hafid, serta khusus kepada semua guru fikih MTS yang sangat saya banggakan sebagai guru terdepan untuk mengimplementasi kurikulum KMA 183 ini. Alhamdulillah kita dapat bermuwajah sekalipun hanya tatap maya, namun apapun yang kita lakukan ini dalam 2 hari ini benar-benar berkah manfaat untuk kita semuanya. Khususnya kepada semua peserta didik kita. Semoga hatinya difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa meninggikan cipta dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Santri Nasional. Santri Sehat Indonesia Kuat. Baru saja saya tadi mengikuti upacara dan alhamdulillah bisa nutut untuk bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini sebagaimana Bapak Moderator sampaikan, kita akan mendiskusikan. Kita diskusi saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya dasar-dasar pengetahuan terkait dengan ini. Karena itu mari kita perluas nanti dalam bentuk diskusi terkait dengan bagaimana pembelajaran abad 21. Ini menjadi sangat penting karena kita sebagai guru punya amanat besar untuk menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi abad 21. Siapa itu generasi muda? Ya anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita yang sekarang duduk di bangku sanawiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya kira sudah mendapatkan ini. Jadi ada 9 materi ya, ini beberapa saya gabung. Yang tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan. Nah, kenalkan dulu sebelumnya, ini saya Imam Bukhari, saya asli lulusan madrasah. Saya MI, MTS, Ma'arif di kampung Lamongan sana. Kemudian saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Denaner Jombang. Nah, sambil menyelesaikan S1 juga di sana, bimbingan konseling di Universitas Darul Ulum Jombang. Kemudian S2, S3 di Universitas Negeri Jakarta untuk manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan. Nah, moto hidup saya adalah bahwa hidup itu adalah ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan, kita upayakan untuk selalu mengandung nilai ibadah. Setidaknya dengan 2 hal, yaitu dilakukan dengan dorongan yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat, aturan fikih. Nah, ketika kita melakukan apapun dicocokkan dengan fikih, kemudian didorong dengan nilai yang baik, lillah, itu berarti ibadah. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hari-hari diamanati sebagai Kepala Sesi Kurikulum untuk MI dan MTS. Tentu ini cocok sekali Bapak Ibu sebagai guru fikih MTS. Sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum ini, nanti barangkali ada masalah di lapangan, silakan kita berdiskusi melalui HP, WA,
ya, yang tertera di layar ini. Saya juga bisa dihubungi diskusi melalui medsos, media sosial, ada Facebook, Imam Bukhari, ada Twitter, ada Instagram, bahkan ada YouTube dengan nama channel Imam BK Edu Ngaji. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang kita diskusikan. Nanti kita coba pertama untuk mengidentifikasi sebetulnya keterampilan apa yang paling mendasar, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita agar dia bisa hidup di tantangan abad 21. Nah, setelah itu kita kerucutkan bagaimana karakteristik peserta didiknya, dan yang penting lagi ini, karakteristik gurunya. Guru yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita agar anak-anak kita nanti siap di abad 21 itu. Gurunya bagaimana? Nah, kita fokus ke sini. Tapi tentu pengetahuan ini nanti jangan dipakai untuk menilai orang lain. Jadi dipakai saja untuk mengkoreksi, menilai diri sendiri, disocokkan. Nah, berikutnya akan kita tarik bagaimana dalam pembelajarannya yang sesuai dengan abad 21 itu kayak apa. Terus tentu terakhir nanti kita sesuaikan dengan bagaimana KMA 183 ini mengantisipasi terhadap perubahan abad 21 itu. Nah, semua ini kita diskusikan agar ya pada akhirnya nanti Bapak Ibu semuanya semoga bisa menjadi guru yang hebat dan bermartabat. Guru hebat saja banyak, tapi yang bermartabat, nah ini saya kira menjadi khas madrasah, hebat bermartabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi ini nanti saya menyampaikan beberapa hal, tentu sifatnya umum, yang ketika mau diterapkan di madrasah masing-masing biasanya perlu inovasi-inovasi. Nah, disitulah maka Bapak Ibu perlu barangkali ada pikiran-pikiran, ada ide-ide gagasan, atau ada praktek yang bagus, silakan disampaikan di forum ini. Nah, tentu karena ini pesertanya banyak, biasanya untuk menyampaikan secara lisan itu rebutan, jadi susah mendapatkan kesempatan itu. Karena itu tolong diketikkan ya, ide-ide gagasannya apa itu ditulis di chat Zoom-nya, di chatnya ditulis saja apa ide gagasannya. Nah, nanti Bapak moderator, host akan membantu untuk menyampaikan di forum ini biar bisa diangkat dan kita diskusikan bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali diskusi kita, saya coba mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Andreas. Beliau ini adalah Direktur OECD. Beliau pernah menyampaikan begini, bahwa perubahan dunia ini Masya Allah ya, cepat sekali, terutama dunia teknologi, informasi. Nah, dunia pendidikan itu mesti mengantisipasi dan mengikuti perkembangan dunia ini. Jadi mesti harus menyesuaikan, dan menyesuaikan kata kuncinya adalah harus berubah untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan dunia yang begitu cepat. Kalau tidak, nanti bisa jadi madrasah-madrasah kita hanya meluluskan anak-anak yang tidak kompatibel dengan zamannya. Sehingga dia menjadi penonton di negaranya sendiri. Dia menjadi objek dari orang lain. Dia tidak mampu menjadi pemain, tidak bisa berperan di zamannya sendiri. Ini menyedihkan sekali. Nah, karena itu mesti dunia pendidikan kita, khususnya madrasah, harus berubah. Nah, karena itulah KMA 183, 184 ini bisa menjadi payung hukum regulasi untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan itu. Saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kasubdin. Nah, beliau melanjutkan bahwa ekonomi global dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Mengapa demikian? Karena dunia internet
sudah menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Dunia internet sudah mampu menjawab apa saja yang kita ingin tahu. Coba pertanyaan apa? Pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab oleh ini Bapak Ibu sekalian? Semuanya, hampir semua bisa dijawab oleh internet melalui HP. Nah, jadi dunia ini sudah di genggaman kita. Dunia ini sudah berada di genggaman kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini apa artinya dalam dunia pendidikan? Kalau guru-guru madrasah mengajarnya berhenti pada pengetahuan, berarti mengajarnya sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zamannya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya sekedar memahamkan kepada anak-anak kita tentang pengetahuan, sebaiknya diganti saja dengan HP. Sebaiknya mundur saja dan kemudian diganti dengan teknologi. Bisa jadi teknologi, aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu jauh lebih menarik daripada cara mengajar guru. Kalau cara mengajar guru berhenti pada pengetahuan. Dunia internet sudah menyediakan semuanya. Kita ingin tahu apa saja di internet, di HP ini sudah tersedia jawabannya. Bahkan wajah kita ini, itu bagaimana 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tinggal klik, sudah muncul itu bagaimana wajah kita masa depan. Ini kan Masya Allah dunia sekarang ini. Nah, karena itu tidak penting lagi Bapak Ibu mengajar tentang pengetahuan. Berhenti pada tentang pengetahuan. Tapi apa? Ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan. Apa itu? Nah, itu nanti kita akan diskusikan. Nah, itu kita diskusikan untuk menemukan itu. Nah, beliau melanjutkan bahwa ekonomi global dunia modern hanya membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Jadi bicaranya sudah setelah tahu itu ngopo, setelah tahu terus dia bisa apa, punya kreativitas apa, dia bisa inovasi apa dengan pengetahuan itu. Dan inilah yang akan kita siapkan pada diri anak-anak kita. Karena itu mari kita coba mengidentifikasi setelah kita memahami tantangan seperti itu. Nah, ya Allah, nanti bisa jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu nanti hidup pada zaman, pada masa di mana masa itu pekerjaan saja belum dibayangkan sekarang ini. Jenis pekerjaannya itu apa? Jenisnya. Karena sekarang saja ini kata Wakila, ada 2.500 jenis pekerjaan seluruh dunia hilang. Jenis pekerjaannya hilang. Karena sudah diganti dengan teknologi, sudah diganti dengan mesin. Jadi sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Itu sekarang. Pertanyaannya bagaimana 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, di mana anak-anak kita akan sudah matang, dewasa. Mungkin kita sudah menua, tidak berperan lagi. Nah, ketika itulah anak-anak kita betul-betul dituntut untuk dia siap menghadapi tantangan di zaman abad 21, apa yang disebut dengan era industri 4.0, bahkan sudah berkembang 5.0. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita coba untuk mengidentifikasi keterampilan yang mendasar apa yang diperlukan bagi peserta didik kita. Yang mendasar ya, sampai yang mendasar. Bukan sekedar keterampilan teknis. Keterampilan teknis itu misalnya terampil untuk menggunakan HP ini. Itu namanya keterampilan teknis, karena begitu HP ini diganti dengan teknologi lain, sudah tidak kepakai lagi itu keterampilan. Nah, ada keterampilan yang lebih mendasar, yang itu khasnya itu dibutuhkan kapan saja, di mana saja, nanti pada zamannya. Keterampilan mendasar. Orang biasa menyebut karakter lah, keterampilan dasar lah, terserah. Yang penting adalah sesuatu yang melekat dalam diri seseorang,
yang itu akan dibutuhkan kapan saja, di mana saja ketika dia hidup. Nah, seperti itu yang kira-kira akan kita coba identifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin, biar nggak saya ngomong terus ini, ini kira-kira jawabnya apa ini? Kira-kira keterampilan apa ya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita agar dia bisa hidup eksis di abad 21? Silakan, Pak moderator, Mas Andi, atau Mbak Cindy, untuk Mbak Ari ini, untuk bisa membantu memberikan akses Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan gagasan, pikiran, dan seterusnya. Silakan. Ya, silakan Bu Arini diberi akses. Atau silakan untuk mengangkat tangannya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Atau silakan ditulis di ruang chat. Tidak harus menjawab, boleh bertanya atau boleh ini sudah ada yang spotlight yang sudah ini present. Mana MTS Sabang Paru. MTS Sabang Paru. Sabang Paru. Silakan, Bapak. Oke, saya tulis. Di unmute Bapak suaranya. Sabang Paru. Ya. Belum itu. Matiin lagi. Ya. Oke, silakan Pak, silakan. Langsung sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nama. Ya, alhamdulillah. MTS Sabang Paru. Leman ya. MTS yang ada di sini. Ya, Koten Wajo, Sulawesi Selatan. Wajo. Oh. Nama Sulaiman. Wajo. Lama? Sulaiman. Sulaiman. Nama Sulaiman. Waduh, Pak Aris Hari sudah paham nih. Monggo Pak, ayo. Sulaiman kan namanya? Betul Pak, betul. Silakan Pak Sul. Saya kenal. Tadi pemateri menyinggung masalah keterampilan. Ya. Begini Pak, ada siswa saya ini mungkin bisa dihubungkan yang selama pembelajaran jarak jauh itu siswa kami jarang aktif. Okay. Tetapi ada keterampilannya. Dia menjadi tukang batu. Wow. Ya. Bagus. Ya. Akhirnya kami komunikasi dengan keluarganya untuk meminta dia kembali belajar. Tapi si anak ini sudah tidak mau lagi kembali belajar karena sudah mendapatkan uang dengan tukang batu. Ini keterampilan. Melalui dengan materi ini, kami mendengarkan dari Bapak seperti apa kami bisa mengarahkan siswa ini supaya bakatnya juga tetap ada, tetapi sekolahnya juga tetap jalan. Oke. Ya, ada? Seperti itu. Cukup sebentar dulu. Oke. Terima kasih Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sul. Ada lagi nambahi itu? Mungkin cukup? Alhamdulillah. Pesertanya berapa ini? Banyak sekali tuh. Waduh. Kirain cuma satu ini. Luar biasa. Silakan duduk Pak Sulaiman. Cukup, silakan duduk Pak. Baik. Gimana, langsung ditanggapi atau ada tambah lagi? Dari Pak Imam dari Sentani. Wow, Jayapura. Masya Allah. Monggo, Nurul Anwar, Sentani. Kan Bapak diaktifkan mic-nya. Jangan cuma pecinya Pak kelihatan. Iya. Silakan. Terima kasih. Sentani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari atas waktunya, saya Muhammad Teguh dari MTS Nurul Anwar, Komda Jayapura, Papua. Mungkin tadi apa yang ditanyakan oleh pemateri oleh Imam Bukhari, keterampilan apa yang perlu kita siapkan untuk anak didik kita untuk menghadapi abad 21. Mungkin
jawaban yang bisa saya jawab. Salah satu adalah keterampilan untuk belajar, kedua keterampilan literasi, dan yang ketiga keterampilan hidup dan berkarir. Sehingga dari tadi yang mungkin tadi ditanyakan oleh penanya yang pertama tadi mungkin akan terjawab dengan bagaimana kita betul-betul bisa mempersiapkan anak didik kita dengan memiliki keterampilan hidup dan berkarir. Kalau tadi Pak didasari dengan literasi dan belajar. Kalau tadi itu keterampilan apa? Batu tadi itu kira-kira masuk yang mana itu? Belajar, literasi, apa hidup? Keterampilan hidup. Hidup ya. Oke. Iya, dan berkarir. Maka mungkin dengan diawali dengan adanya literasi sekaligus belajar, insya Allah akan lebih daripada kemampuan untuk tadi tukang batu. Karena juga tukang batu pun juga itu adalah suatu kondisi di lingkungan kita yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Sentani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara itu Pak Aris tadi. Gini Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Wajo menanyakan tentang bagaimana keterampilan anak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Yang kita pikirkan adalah tidak sekedar anak-anak kita itu bisa bertahan hidup di saat ini. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membekali anak-anak kita itu nanti bagaimana dia bisa hidup di abad 21. Yang saya bilang tadi abad yang zaman di mana kondisinya itu akan sangat berbeda dengan kondisi kita alami sekarang. Sekarang ini Bapak ya, kita mengalami sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan ketika kecil. Saya ini umur 40 tahunan lebih ya. Dulu nggak pernah sama sekali membayangkan bagaimana sekarang ini yang saya alami. Begitu mudahnya mengakses informasi, teknologi begitu berkembang pesat, begitu mudahnya untuk berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia manapun. Nah, itu kita mengalami itu. Dulu waktu kecil, waktu sanawiyah, sama sekali nggak membayangkan. Ternyata sekarang saya mengalami itu. Nah, anak-anak kita sekarang mengalami, sekarang kita alami. Oke? Nanti anak-anak kita ini yang sekarang di bangku sanawiyah ini bisa jadi mengalami sesuatu yang itu sangat berbeda dengan yang kita alami sekarang. Karena itu, yang perlu kita bekalkan kepada anak kita tidak sekedar bekal untuk hidup sekarang. Kalau sekarang mungkin dengan sesuatu yang mengisal uang selesai. Nah, apalagi dengan tadi keterampilan membelah batu misalnya, itu ketika nanti batunya sudah enggak ada, apalagi yang dibelah. Misalnya, itu namanya keterampilan teknis. Artinya apa? Artinya yang perlu kita siapkan kepada anak-anak kita adalah tidak sekedar keterampilan teknis melakukan sesuatu, misalnya membelah batu tadi itu, tapi keterampilan yang sifatnya itu melekat dalam diri seseorang yang itu kapan saja dibutuhkan. Tadi apa yang disebut dengan dari Nurul Anwar itu kemampuan untuk belajar, literasi dan keterampilan hidup berkarir. Nah, itu nanti kita bakal fokus ke sana. Nah, kita fokus ke sana kira-kira apa ini keterampilan ini. Nah, oke, tentu ketika anak-anak kita sudah nyaman kehidupan sekarang karena dia punya keterampilan membelah batu, kemudian sudah menghasilkan uang, itu namanya anak-anak kita sudah mengalami zona nyaman. Nah, ciri orang yang sukses ke depan adalah anak yang berani keluar dari zona nyamannya itu. Sekali lagi, termasuk kita. Kalau kita ingin sukses di masa depan, kita harus berani keluar dari zona nyamannya itu. Jangan terbuai dengan apa yang dia dapatkan sekarang ini berupa uang. Nah, tergantung Bapak Ibu untuk bisa mempengaruhi kepada anak-anak kita. Apa dipengaruhi? Cara pandangnya terhadap kehidupan. Cara pandangnya menatap masa depan. Ini perlu kita pengaruhi. Dan disitulah pendidikan berfungsi. Sekali lagi, disitulah pendidikan, pembelajaran berfungsi. Jadi pembelajaran pendidikan berfungsi untuk mempengaruhi seseorang dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Nah, tentu tadi disampaikan Pak Kasudi sebelumnya, saya sempat mendengarkan. Dalam melakukan pembelajaran begitu itu,
metodenya, cara pendekatannya, itu yang penting. Bagaimana caranya misalnya didekati anak-anaknya, diyakinkan bahwa masa depan dia ini tidak sekedar hanya butuh disiapkan dengan uang, tidak. Ada hal yang lebih penting dari itu. Nah, apa itu? Nah, ini mari kita diskusikan. Jadi kira-kira itu, Pak. Jadi sekali lagi menghadapi kondisi anak yang sudah merasa sudah mendapatkan zona nyaman karena sudah menghasilkan uang itu, kita mesti berpandangan bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kasih sayang apa? Aduh, sayang anak ini sekarang oke, punya uang banyak, tapi nanti nasibnya di masa depannya kasihan. Nah, maka karena dasar kasih sayang itulah kemudian kita perlu meyakinkan kepada anak-anak seperti itu. Itulah fungsi guru, tugas pendidikan. Besar itu. Caranya sangat kasuistik. Tentu disesuaikan dengan bagaimana kondisi daya pikirnya anak-anak, bagaimana orang tuanya, dan seterusnya. Oke, izinkan saya tak lanjutkan dulu kalau begitu. Keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menurut penelitian, coba di-unmute dulu dari Nurul Anwar. Nah, baik. Oke, sudah hidup lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian ada 12 keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita agar dia bisa hidup nyaman di zamannya nanti. Bukan sekarang, tentu juga bukan zaman sekarang, bukan sekarang ini. Tapi nanti yaitu pada masa di mana anak akan hidup sebagai orang dewasa di zamannya. Ini ada 12 ini kalau dikelompokkan tadi persis disampaikan oleh dari Nurul Anwar, keterampilan belajar, literasi, dan berhidup berkarya. Nah, keterampilan belajar ini terkait dengan apa yang selama kita sebut dengan 4C. Critical thinking, berpikir kritis, tidak sekedar menerima apa informasi yang diterimanya, atau tidak sekedar menerima ilmu yang ia dapat, tapi dia kritisi itu. Nah, sehingga dengan modal kritis itu dia akan kreatif. Selalu memiliki cara pandang yang baru, selalu dapat melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dia selalu bisa menemukan cara baru ketika ada masalah. Nah, ini bagaimana ngelatihnya? Nah, ini yang tugas kita nanti. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pembelajaran yang bisa membentuk ini. Jadi, ini yang kita perlu kita tumbuhkan di anak-anak kita. Kreativitas. Cara berpikir yang berbeda dan cara menyikapi segala hal yang ia alami. Kemudian kolaborasi. Kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Sekarang ini faktanya, tidak ada perusahaan apapun sukses besar tanpa berkolaborasi dengan keahlian-keahlian yang berbeda. Oke, sekarang saya tarik individu. Tidak ada orang top yang sukses satupun tanpa dia melakukan kolaborasi dengan orang lain, bekerja sama orang lain. Karena apalah artinya kecerdasan, kepintaran, kalau dia hidup di masyarakat, ternyata dia tidak bisa kerjasama dengan teman-temannya. Tidak bisa diterima oleh masyarakat. Tidak mampu berkolaborasi dengan siapapun. Akhirnya dia tersia-siakan di masyarakatnya, di komunitasnya. Jadi kemampuan kolaborasi ini harus kita tanamkan sejak dini. Di murid-murid kita, sejak dini. Nah, bagaimana pembelajaran yang bisa mencetak agar anak itu menjadi kolaborator? Nah, nanti akan kita diskusikan. Berikutnya adalah komunikasi. Keterampilan untuk berkomunikasi dengan cara apapun dan dengan media apapun. Termasuk dengan bahasa apapun yang ia butuhkan. Nah, ini kemampuan komunikasi ini. Orangnya pinter, cerdas, hebat, tapi dia tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mampu meyakinkan kepada orang lain, berarti komunikasinya jelek. Orang ini maka tidak begitu mendapatkan banyak manfaat dari kecerdasannya, dari kehebatannya.
Jadi kemampuan berkomunikasi dengan orang lain ini perlu kita bangun dari anak-anak kita. Berikutnya terkait dengan literasi. Literasi itu adalah kemampuan anak-anak untuk bisa menjalani hidup sehari-hari. Yang penting 3 ini, literasi informasi, literasi media, literasi teknologi. Tentu ada literasi yang lain, misalnya literasi baca, literasi tulis, literasi budaya. Bagaimana anak-anak bisa hidup dalam budaya yang berbeda. Kemudian literasi finansial, bagaimana dia mampu mengelola kebutuhannya sendiri, keuangannya, dan seterusnya. Itu kita latihkan. Nah, terkait dengan abad 21 ini, literasi ini yang sangat dibutuhkan. Literasi informasi. Setidaknya ini terkait dengan 4 hal, Bapak sekalian. Literasi informasi ini. Pertama, terkait dengan kemampuan murid-murid kita untuk mencari informasi dan ilmu pengetahuan dari sumber manapun. Ingat tadi saya sampaikan, sekarang apapun sudah tersedia di HP, di internet. Permasalahannya adalah anak kita bisa nggak mencari informasi melalui internet itu. Nah, tidak sekedar itu, tapi harus diikuti dengan keterampilan untuk menyaring, memilah, dan memilih informasi itu atau ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena faktanya, media, teknologi, internet, apapun namanya, itu ternyata isinya tidak sekedar intan emas permata, tapi sampah pun ada di sana. Racun pun ada di sana. Nah, kalau anak-anak kita tidak dibekali keterampilan untuk memilah dan memilih mana informasi yang termasuk sampah, mana informasi yang beracun, mana informasi yang betul-betul mengandung emas intan permata. Bisa jadi semuanya dikonsumsi, akhirnya apa? Jadilah anak kemudian berpandangan radikal. Cara beragamanya tidak toleran. Sikapnya menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Padahal yang terbaik adalah moderat, berada di tengah. Khairul umur awsatuha. Perkara apapun terbaik adalah yang tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Nah, ini anak-anak kita kalau tidak punya kemampuan literasi informasi ini bisa terjebak dalam kondisi-kondisi ekstrim seperti itu sekalian. Karena itu, bekali dia kemampuan untuk mencari informasi, memilah dan memilih, kemudian mengelola informasi itu untuk merespon informasi. Cara meresponnya ini. Oke. Nah, berikutnya adalah literasi media, literasi teknologi. Media dan teknologi ini mempunyai sifat bebas nilai. Ia tidak bisa dijustifikasi. Namanya media dan teknologi ini pasti baiknya atau pasti buruknya tidak. Tapi ia bisa baik, bisa buruk. Tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa itu digunakan. Nah, kita pastikan anak-anak kita terampil bagaimana menggunakan media dan menggunakan teknologi itu hanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan diri dan kemaslahatan orang lain, kemaslahatan bersama. Ini kita latihkan. Kapan melatihkannya? Ketika proses pembelajaran. Siapa? Semua guru. Semua guru ngajar pelajaran apapun punya kewajiban, punya amanat untuk membentuk anak-anak kita punya keterampilan ini. Guru fikihnya begitu masuk tidak sekedar menyampaikan materinya, tidak. Tapi ketika masuk kelas itu dia punya misi, yaitu membentuk 12 karakter ini. Terserah mana yang bisa masuk dulu. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya akan memasukkan karakter mana. Itu menjadi amanat. Nah, keterampilan berikutnya adalah apa yang disebut dengan keterampilan hidup dan berkarir. Keterampilan untuk menjamin bagaimana anak-anak kita itu hidup dengan enak, berkarir dengan baik di zamannya nanti. Setidaknya terkait dengan 5 hal. Flexibility, kemampuan untuk bisa beradaptasi secara fleksibel, tidak kaku, tidak pandangannya tidak hitam putih. Tapi dia bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan kondisi lingkungan maupun kondisi zamannya. Fleksibel, tidak kaku. Nah, fleksibilitas ini itu terkait dengan
wawasannya. Kalau orang itu wawasannya sempit, dikiranya yang terbaik itu apa yang ada di depannya. Seperti pakai kacamata kuda itu, begini. Jadi yang bisa dia lihat adalah hanya yang ada di depannya. Padahal kebenaran, kebaikan bisa jadi ada di sana, ada di sebelah sana. Nah, karena itulah kita perlu membekali agar anak-anak kita bisa fleksibel dalam bersikap, wawasan dan cara pandang terhadap permasalahan. Dan itu kita selipkan dalam pembelajaran. Karena tidak ada materi khusus untuk fleksibel itu nggak ada. Nah, berikutnya adalah kemampuan leadership. Ini terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang lain agar dia mengorbankan kepentingannya demi kita atau demi kepentingan bersama organisasi. Itu butuh keterampilan khusus. Tentu kemampuan kepemimpinan leadership ini biasanya sih tidak dibentuk melalui bangku kelas, tapi dibentuk melalui kegiatan ekskul, kegiatan-kegiatan hari besar, kayak sekarang ini hari santri nasional, diadakan upacara, panitianya ya anak-anak sendiri, pesertanya petugasnya ya anak-anak sendiri. Itu secara tidak langsung kita melatih anak kita untuk punya keterampilan leadership. Karena itulah disarankan madrasah kita itu sebanyak-banyaknya adakan kegiatan, harus hidup kegiatan. Ekskulnya diperbanyak. Kalau bisa semua anak pernah jadi ketua panitia. Wah, ini keren. Karena dengan itulah kita bisa mendidik anak-anak kita punya keterampilan bagaimana memimpin orang lain, bagaimana mempengaruhi orang lain. Leadership. Ini akan dibutuhkan di masa depan. Inisiatif. Dia selalu punya cara, punya gagasan baru untuk ketika menghadapi apapun. Jadi tidak kalau ada masalah menunggu petunjuk dari atas, tidak. Tapi dia, kalau saya begini kan gimana? Itu inisiatif. Kemudian productivity. Dia mampu berperan, memerankan dirinya di komunitasnya setidaknya. Jadi produktivitas tidak sekedar diukur, dia mampu melakukan sesuatu, kemudian menghasilkan uang. Tidak itu. Tapi dia mampu memerankan dirinya secara aktif bermanfaat bagi orang lain. Ya baik itu berupa materi maupun non materi. Tapi yang jelas dia punya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu produktivitas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, yang punya banyak productivity bagi masyarakatnya. Itulah karakter yang dibutuhkan pada abad 21. Yang dipikirkan bagaimana memberi, bukan menerima. Social skill, kemampuan bersosialisasi, bergaul dengan siapapun, namun berbasis budaya. Jadi ke depan anak-anak kita boleh ketika hidup abad 21 itu, dia bergaul dengan siapapun orang di belahan dunia ini. Bergaul dengan orang Amerika, orang Arab, Timur Tengah, Mesir, bergaul dengan dunia barat, silakan. Dan memang itu seharusnya. Tapi jangan pernah lepas dari akar budaya bangsanya. Akar budaya bangsa kita yang sudah khas itu gotong royong. Toleran, bisa menghargai perbedaan. Itu khas. Kemudian ramah, murah senyum, itu khas. Jangan sampai kemudian bergaul dengan sana individualismenya muncul. Tidak boleh. Tadi budaya bangsa, terutama budaya madrasahnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang penting lagi begini. Keterampilan atau disebut karakter boleh. Karakter atau keterampilan 12 ini tidak diajarkan pada satu mata pelajaran. Jadi tidak ada mata pelajaran karakter, enggak ada. Tapi apa? 12 karakter ini dibiasakan, ditanamkan, diinternalisasikan dalam diri anak melalui proses pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas itulah harus punya kewajiban menanamkan 12 ini. Ditanamkan sedikit. Coba. Inilah nanti akan betul-betul punya makna bagi anak itu.
punya makna dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu saya ingin langsung bagaimana pembelajaran yang membentuk itu, biar langsung nyambung. Tentu ketika kita mengajar di kelas, tadi kan saya sampaikan kita punya kewajiban untuk bagaimana membentuk karakter tadi itu. KMA 183 ini itu masih konsisten dengan menggunakan apa yang disebut dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Kenapa? Karena pembelajaran saintifik ini itu sebuah pendekatan. Sebagai pendekatan ia bisa masuk pada berbagai metode pembelajaran. Jadi saintifik ini bisa masuk pada ceramah, tergantung tentu bagaimana kreativitas gurunya. Bisa masuk pada diskusi. Bisa masuk pada pembelajaran yang dengan metode berbasis masalah. PBL, problem based learning. Problem based learning. Bisa juga masuk pada pembelajaran yang dengan metode inquiry, aktivitas sosial. Tadi diceritakan Pak Kasudin misalnya anak-anak diajak untuk bagaimana sambil menyapu di lingkungan. Bisa menggunakan seperti itu. Jadi sebagai pendekatan bisa masuk di berbagai metode. Kenapa ini yang dipilih? Karena dengan 5M, apa yang kita kenal 5M itu, itulah kita berharap nanti terbentuk karakter 12 itu. Coba kita lihat. Ketika kita mengajar di kelas, dengan 5M itu, kita masuk kelas, guru masuk kelas, tidak boleh keburu nafsu untuk berceramah menjelaskan agar anak-anak cepat paham, tidak. Tapi anak dilatih untuk berproses bagaimana mendapatkan pengetahuan itu. Dengan cara apa? Guru datang membawa fenomena. Membawa sesuatu yang bisa dipikirkan bersama, bisa diamati. Fenomena kehidupan. Bisa diwakili oleh gambar, kemudian diceritakan. Bisa diwakili dengan video, bisa kejadian, kemudian dibawa ke dalam kelas, bisa kasus-kasus apalah Nah, tentu yang sesuai dengan KIKD-nya. Nah, untuk apa fenomena itu? Untuk diamati oleh siswa, kemudian dipakai untuk menggugah rasa ingin tahunya. Nah, sambil didorong anak-anak untuk berani bertanya. Maka M yang kedua adalah menanya. Ketika pertanyaan sudah terkumpul, guru tidak boleh menjawab pertanyaan siswa. Tapi yang dilakukan guru memfasilitasi anak-anak, murid-muridnya untuk berdiskusi, untuk wawancara, tanya jawab, menggali jawabannya dari internet, bisa pergi ke perpustakaan, bisa tanya kepada guru yang lain dengan wawancara tadi, dengan berbagai cara. Maka M yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, mengumpulkan pengetahuan baru untuk menjawab rasa ingin tahunya tadi. Nah, setelah dapat informasi ilmu, kemudian guru pun tidak boleh lantas menyimpulkan, tapi memfasilitasi anak untuk menganalisis apa yang ia dapatkan. Dilatih selangkah demi selangkah untuk menghasilkan kesimpulan. Maka M yang keempat adalah mengasosiasi, yang hasilnya adalah simpulan. Ketika anak sudah berhasil kesimpulan, kemudian diberi kesempatan untuk tampil ke depan, menyampaikan kesimpulannya, presentasi. Anak-anak yang lain disuruh untuk memberi tanggapan, mendebat, bertanya, dan seterusnya. Tentu Bapak Ibu sekalian, tentu untuk melakukan 5M ini, apalagi di tingkat sanawiyah, itu susah. Nah, susah itulah perlu dilatihkan sedikit demi sedikit. Guru harus sabar mendampingi ketika ada diskusi, anak nggak aktif, diam saja. Dibangkitkan, didampingi, apa kesulitannya nak? Apa gimana, coba buat pertanyaan ditulis. Coba sampaikan ke temannya. Didampingi dengan sabar. Coba kalau Bapak Ibu mau melakukan itu. Coba kita lihat. Dengan mengamati fenomena tadi itu, tidak
guru tidak keburu nafsu menjelaskan, itu berarti kita sedang membentuk daya berpikir kritisnya anak-anak kita. Melatih anak-anak kita untuk selalu memikirkan apa yang ia hadapi. Tidak begitu saja menerima informasi, tapi dia berpikir kritis. Kemudian didampingi anak-anak agar mampu bertanya dengan bahasa apapun. Mau itu melatih anak-anak untuk kreatif. Memfasilitasi anak diskusi, bertanya. Kita sedang membentuk anak-anak kita punya karakter kolaboratif. Dia bekerja sama dengan siapapun. Ketika memberi kesempatan presentasi dan yang lain menanggapi, kesempatan bertanya, berarti kita membentuk kemampuan anak-anak kita untuk pandai komunikasi. Inilah yang dibutuhkan. Inilah yang paling real dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk hidup di abad 21. Tidak sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan sudah ada di sini, kita tanya hukum apa saja sudah ada di HP. Sudah ada semuanya. Dan yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa depan adalah ini. Keterampilan 12 ini, Bapak sekalian. Keterampilan abad 21 itu membutuhkan ini. 12 karakter. Dan ini kita bentuk selangkah demi selangkah dalam proses pembelajaran. Coba Bapak sekalian. Kita bayangkan. Misalnya MTS Nurul Anwar. Ini punya 10 guru di satu MTS ini. Berapa muridnya Pak Anwar? 10 aja misalnya 10. Kalau semua guru melakukan 5M ini semuanya, ya sabar mendampingi anak diskusi. Sabar membimbing anak untuk bisa bertanya, mampu menjawab dengan baik sekalipun salah, tidak apa-apa sekalipun salah. Yang penting dia berani bertanya, berani menjawab, berani menjebak, dan itu lebih bermakna. Kalau itu dilakukan oleh semua guru, 10 guru. Muridnya misalkan ada 300 di sekolah itu. 10 guru semua melakukan itu. Kira-kira 3 bulan saja. Anak 300 itu kira-kira cara berpikirnya berubah nggak? Keberanian bertanyanya berubah nggak? Kalau semua guru setiap masuk yang dilakukan adalah 5M ini. Cara berkomunikasinya berubah nggak? Cara diskusinya berubah nggak? 3 bulan saja. Konsisten. Semua guru melakukan. Kalau ada guru nggak melakukan, panggil kepala sekolah. Kalau karena dia nggak bisa, dilatih. Kalau karena dia malas, dihukum. Padahal bisa dia. Tapi nggak mau, malas, dihukum. Nah, diturunkan jabatannya misalnya. Misalnya. Coba kalau semua konsisten mana? Kurikulum ini akan membentuk, merubah cara pikirnya anak. Kreativitasnya anak. Cara bergaulnya anak akan berubah. 3 bulan aja. Oke lah. 1 semester, 6 bulan. Berubah anak itu. Nah ketika anak sudah mengalami perubahan itu, nanti gurunya tinggal enak. Daya kritisnya muncul, rasa ingin tahunya berkembang. Kalau membuat PR cukup kasih PR, nanti karena rasa ingin tahunya itu muncul, dia belajar tanpa disuruh sudah mau belajar. Karena yang berubah itu sudah karakternya. Ya sekali lagi, memang begini ini butuh kesabaran. Memang pendekatan 5M ini itu tidak efektif untuk jangka pendek. Artinya tidak efektif untuk segera bisa membuat anak-anak kita itu paham tentang pengetahuan. Tidak efektif. Lama. Diskusi saja itu kalau anak-anak kita ajak diskusi. Apa yang terjadi? Ngobrol. Di kelompok itu malah ngerumpi. Ya itu Pak, anak-anak. Namanya anak. Nah, disitulah kehadiran guru dibutuhkan untuk mendampingi. Namanya memfasilitasi. Jadi peran guru ke depan itu berubah. Yang dulunya mengajar, dicoret. Perannya adalah sebagai fasilitator.
memfasilitasi anak, membantu kesulitan anak dalam pembelajaran. Perannya adalah sebagai manajer kelas, mengkondisikan kelas bagaimana kelas itu bisa merangsang anak untuk belajar lebih baik. Dikondisikan, diatur. Peran sebagai manajer kelas. Peran guru sebagai motivator, memotivasi anak-anak yang pasif, tidak mau beraktivitas untuk belajar, dimotivasi. Bila perlu sebagai motor, sebagai penggerak. Itu peran ke depan. Tidak sekedar mengajar, transfer pengetahuan dari apa yang dimiliki oleh guru kepada anak-anaknya. Tidak. Harus lebih dari itu. Peran guru dituntut seperti itu. Guru memang harus sabar, harus sabar. Syaratnya itu ini Bapak Ibu sekalian, syaratnya. Untuk melakukan itu semuanya, maka pengelolaan pembelajaran mesti harus mengarus utamakan kepada prosesnya. Bukan kepada hasil yang berupa angka-angka itu. Apalah artinya anak-anak kita itu nilai UN, UMBN-nya tinggi, tapi dia nggak bisa apa-apa. Nggak punya karakter yang kuat. Dia nggak kelak nanti nggak begitu ada maknanya dalam kehidupannya. Yakinlah Bapak Ibu sekalian. Yakin. Nah, kurikulum ini itu ingin mengarus utamakan kepada proses, karena diinginkan dengan proses itulah nanti karakter 12 tadi itu terbentuk. Tertanam dalam diri anak. Karena itu kurikulum kita itu prinsipnya adalah membentuk siswa. Bukan menjadikan anak-anak kita sebagai penampung pengetahuan. Penampung pengetahuan itu artinya dia segala hal tahu. Dikasih soal apa saja bisa jawab. Tapi ketika begitu hidup di masyarakat, disuruh ini nggak bisa. Disuruh itu nggak bisa. Disuruh mimpin ini nggak bisa. Terus apa maknanya anak-anak seperti itu? Padahal dia pinter jadi soal. Kalau menghadapi tantangan, dia menunggu petunjuk. Terus untuk apa anak-anak seperti itu? Nah inilah Bapak sekalian, sekali lagi, tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk menginternalisasikan, membiasakan anak-anak kita punya karakter 12 ini. Inilah yang dibutuhkan abad 21. Itu kira-kira Bapak sekalian. Nah, dari pernyataan seperti itu, pertanyaan yang sangat mendasar adalah ini. Oke, ini pertanyaan mendasar sekalian. Gurunya bagaimana? Guru yang bagaimanakah yang dibutuhkan oleh anak-anak ini? Gurunya bagaimana? Nah, oke. Silakan, saya minta komentar Pak Sandi. Mohon dikasih akses peserta untuk menyampaikan apalah yang dipikirkan. Silakan. Saya stop dulu. Silakan. Silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan apa saja. Mungkin apa yang sampaikan saya tadi itu ketika diterapkan di madrasah Bapak Ibu ada masalah atau ada itu silakan disampaikan. Oke, saya tunjuk aja Pak Imam. Ini di chat gak ada sama sekali ya? Apa ditutup? Ada 19 ini Pak. Nah ini dari Dompu ini, Sulawesi Tengah. Wow, Dompu. Dompu Sulawesi Tengah atau NTB? Coba Bu diaktifkan suaranya Bu. NTB ya? Iya. NTB. Silakan Bu. Oke, bisa dengar suara saya Pak? Ya, Bisa jelas. Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, saya Nur Hayat Pak dari MTS Ahmulisin Lune Dompu, NTB Pak. MTB, oke. Iya. Mohon maaf mungkin sedikit ingin saya sampaikan.
mungkin di luar dari pemateri Bapak dari tadi. Cuman saya sebenarnya untuk pertanyaan materi kemarin, tapi saya harus bertanya biar nggak sampai ke saya aja pertanyaannya Pak. Sampai nggak apa-apa, monggo. Bu Nur. Makasih banyak. Mengenai pembelajaran selama COVID-19 di MTS saya menerapkan karena pada awalnya saya sangat takut materinya tidak tuntas. Okay. Materinya tidak tuntas, sedangkan anak-anak ini tidak pegang buku paket atau buku materi, dan juga ada anak-anak yang terbatas terhadap HP, dan ada HP tapi terbatas lagi kuotanya dan segala macam. Dan saya kemarin berusaha menerapkan anak-anak meresume materi per bab gitu. Materi per bab, karena yang saya nilai kalau saya lewat WA saja mungkin saya sebatas diskusi dan kasihan kepada yang tidak mengikuti di grup WA saya. Lalu saya terapkan mencoba untuk resume, dan akhirnya saya menerima materi kemarin di narasumber, saya lupa nama ibunya, bahwa praktek itu penting. Nah, otomatis ketika saya suruh anak-anak meresume dan hanya sebatas memberikan soal kepada anak-anak, otomatis prakteknya saya tertinggal gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya yakin materinya anak-anak sudah nyampe, tapi pertanyaan saya sekarang, prakteknya saya yang ketinggalan itu apakah saya akan terapkan kembali atau bagaimana Pak? Gitu, karena saya kasihan, yang namanya juga fikih kan harus dipraktek, ada materi segala macam. Tapi saya merasa bersalah karena prakteknya anak-anak belum saya lihat, belum saya tahu kemampuan sejauh mana. Jadi apakah saya harus praktekkan ulang atau bagaimana Pak? Gitu, itu pertanyaan saya kurang lebih. Oke, sudah. Sudah. Iya, Pak. Sudah ya, benar? Sudah. Ada lagi nambah? Dari saya, kalau kasih. sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, saya jawab dulu ya, karena ini pertanyaannya bagus sekali dan sangat real ini. Saya kira yang lain menghadapi ini, jadi nanti khawatirnya nggak dapat waktu. Terima kasih Bu Nur Hayati dari Al Mukhlisin Dompu. Gini. Pak. Yang pertama PJJ. PJJ itu prinsipnya begini, Bu. PJJ ini yang paling penting, yang paling tahu itu gurunya. Karena itulah Kementerian Agama tidak mengeluarkan KIKD atau kurikulum disederhanakan, tapi diserahkan kepada gurunya. Silakan Bapak Ibu guru menyederhanakan atau menyesuaikan KIKD itu sesuai dengan kondisi anaknya bagaimana, kondisi sekolahnya bagaimana, misalnya fasilitas, dan kondisi lingkungan atau daerahnya. Karena itu bisa dipetakan, ada yang internetnya oke, ada internetnya oke, tapi anaknya nggak punya HP, ada punya HP, nggak punya pulsa, ada punya HP, tapi rombongan punya orang tuanya, dipakai kerja dan sebagainya, itu macam-macam. Pendek kata, hal begitu itu yang paling tahu adalah gurunya. Karena itu langkah pertama, guru mesti membuat analisis konteks. Nah, tadi dianalisis semuanya, bagaimana kondisi dan sebagainya. Nah, ketika sudah dilakukan analisis konteks, maka baru guru merancang PJJ-nya. Nah, PJJ-nya disesuaikan dengan kondisi itu, termasuk materinya. Karena itulah pemerintah, baik Kemendikbud maupun Kemenak, ini sama dalam hal ini, tidak menargetkan semua KIKD yang ada di kurikulum itu tercapai semua detail seperti itu, enggak. Tapi silakan dipilah dan dipilih mana KD yang esensi. KD esensi itu KD yang setidaknya memenuhi 4 kriteria itu, yaitu URKK. Ada yang bilang URKR, URKK itulah urgensi, relevansi, dan keterpakaian itu. Saya kira nanti ada materi khusus untuk bagaimana cara memilah dan memilih itu. Nah, diupayakan memang ketika sudah muncul KD pilihan itu diajarkan secara kolaboratif.
Jadi kolaboratif ini bisa antar KD. Jadi beberapa KD dikolaborasi, muncul KD baru buatan guru sendiri. Silakan. Nah, atau kolaborasi antar mata pelajaran, mata pelajaran fikih, bahasa Indonesia, bila perlu bahasa Arab, kemudian akidah akhlak, dibuat satu KD atau satu tema yang bisa dipakai belajar bareng-bareng. Sehingga tidak memberatkan anak-anak. Jadi substansi tetap kesampaian, nah, tapi tidak sampai terlalu memberatkan anak-anak, murid dan guru dan orang tuanya tentunya. Nah, setidaknya minimal begini. Kalau itu sulit misalnya karena kondisi apapun, minimal begini. Suasana kebatinan anak kita itu tidak boleh hilang bahwa dia itu belajar. Itu yang paling penting. Saya ulangi, suasana kebatinan itu jangan sampai anak kita itu merasa libur, merasa tidak belajar. Sehingga dia kemudian bebas sak karepe dhewe. Dia bebas. Ketika bebas itu, akhirnya dia nggak belajar. Ketika nggak belajar, akhirnya apa? Orang tuanya ngajak ke sawah, orang tuanya ngajak ke belah batu. Ya karena memang melihat anak-anaknya nganggur di rumah untuk apa? Lebih manfaat yang bantu orang tuanya di sawah lah. Itu lebih manfaat. Nah, jadi ketika anak-anak kemudian diajak ke sawah, diajak ke belah batu, diajak untuk membantu orang tuanya dan seterusnya, jangan salahkan orang tuanya, apalagi anaknya. Ya salahkan gurunya dong. Kenapa? Karena paradigma pembelajaran jarak jauh kita adalah belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Apa maknanya? Belajar dari rumah artinya anak memang belajar dari rumah, tapi pengendali anak itu ada di madrasah yang dilakukan oleh guru. Saya ulangi, belajar dari rumah itu mafhumnya, anak tetap belajar dari rumah, tapi aktivitasnya dikendalikan oleh gurunya dari madrasah. Sehingga guru harus tahu persis jam sekian ini anak saya yang namanya X itu di mana ya posisinya. Lagi ngapain, dia belajarnya kesulitannya apa ya. Itu terdeteksi oleh gurunya. Tentu dengan komunikasi, dengan media teknologi komunikasi. Tapi bagaimana kalau nggak ada pulsa? Itu ada prinsip namanya guru kunjung. Gurunya yang ngalai datang. Gini, Pak. Atau muridnya yang diundang secara bergiliran tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, protokol ketat untuk melakukan komunikasi itu. Pertanyaannya, ketika bertemu dengan muridnya yang sebentar itu atau berkomunikasi dengan muridnya, apa yang dilakukan guru? Pastikan melakukan 4 hal. 1, pastikan murid kita tahu persis apa yang harus ia kuasai dalam 1 minggu ini. Atau diperpanjang dalam 2 minggu ini. Apa yang harus dikuasai? Anak sekalian, dalam 2 minggu ini anak-anak mesti menguasai ini. Nah, itu 1. Yang kedua, pastikan anak kita itu tahu apa yang harus ia pelajari untuk bisa menguasai itu. Itu artinya apa? Berarti guru harus menyediakan media pembelajarannya, bahan ajarnya dikirim. Anak sekalian, agar kamu nanti bisa menguasai itu, coba kamu belajar ini. Atau buka link YouTube ini. Coba saksikan kemudian kamu nanti. Nah, apa yang dipelajari itu disediakan guru. Yang ketiga, pastikan murid kita itu betul-betul clear, jelas apa yang harus ia lakukan dalam 2 minggu itu. Nah, sekalian dalam 2 minggu ini, kamu nanti minggu pertama coba ini, nanti saya akan memantau terus lewat grup kita. Jadi Bapak Ibu membuat grup itu, grup kelas, dipecah-pecah menjadi grup-grup kelompok. Lah Bapak Ibu memonitor anak dari grup-grup kecil itu. Pergerakan anak, komunikasi anak dipantau terus. Mana yang aktif, mana yang pasif, nggak pernah ada komentar. Mana yang berani bertanya, mana yang tidak berani. Mana yang punya kepedulian baik
dia mau mengajarkan teman-temannya yang punya kesulitan, mana yang butuh bantuan, itu dideteksi. Nah, saat melakukan itulah kita sekaligus mengamati akhlak perilakunya, kemudian kita tanamkan. Kita beri feedback. Halo nak, kenapa kok diam mulu? Ada masalah apa? Coba apa masalahnya gimana? Oke. Nah, jadi disitulah sambil menanamkan karakter. Jadi karakter tetap bisa kita bentuk melalui jarak jauh seperti itu. Kata kuncinya memang kepedulian guru. Nah, yang keempat adalah pastikan anak-anak murid kita itu tahu persis bagaimana dia dinilai. Anak tahu persis bagaimana dia akan dinilai, aspek apa yang dinilai, bagaimana bu guru, ibu bapak gurunya itu menilai dia. Dengan cara apa? Itu pastikan. Sehingga anak nanti sudah bisa mengukur diri sendiri. Oh, agar saya nilai perilakunya itu bagus, saya harus begini. Karena jelas, di awal sudah clear. Nah, untuk menjelaskan seperti itu saya kira 20 menit, 15 menit sudah cukup. Jadi namanya pertemuan Zoom seperti ini atau pertemuan di kelas, ya itu yang dilakukan. Nah, jangan digunakan untuk menjelaskan pelajaran. Wah, beresiko itu. Kita mengajar kayak kondisi normal, menjelaskan detail. Waduh, itu tidak memandirikan siswa namanya. Jadi cukup diberi arahan begitu. Selanjutnya namanya luring di luar jaringan. Anak-anak melakukan proses pembelajaran mandiri dan kolaborasi dengan teman-temannya yang kelompok-kelompok tadi itu. Tentu dengan dipantau oleh guru-gurunya. Nah, justru yang paling penting itu yang ini, pendampingan pemantauan ini. Tidak sekedar memberi tugas selesai, tidak. Justru yang paling penting tadi itu, kehadiran guru ketika anak belajar mandiri, belajar kolaborasi, itulah yang lebih dibutuhkan. Sekali lagi, untuk melakukan ini butuh perjuangan. Guru memang harus berjuang. Namanya berjuang pasti harus berkorban. Berkorban pulsa lah untuk menghubungi. Halo Bapak, bagaimana anaknya? Bagaimana kondisinya? Sekarang lagi di mana? Ada kesulitan apa? Tugas yang kemarin gimana Bu ya? Nah, itu korban pulsa, waktu, perhatian. Aduh, ya seperti itu guru. Nah, dengan demikian kehadiran guru betul-betul dirasakan. Sehingga dia tidak merasa libur. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak sekalian. Nah, sekali lagi menjaga suasana kebatinan ini yang penting. Jangan sampai anak kita lost school lost, kehilangan perasaan untuk belajar. Karena kalau sampai kehilangan perasaan belajar, nanti akan mengakibatkan apa disebut dengan lost generation. Kehilangan satu generasi. Ada generasi COVID yang kualitasnya rendah dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Ini kan kasihan. Dia harus bersaing dalam kehidupan nyata yang itu. Jadi kehadiran guru tetap dibutuhkan. Dengan cara apapun, berkorban. Namanya berjuang itu ya berkorban. Kalau berjuang tidak berkorban namanya makelar. Lah guru itu bukan makelar. Guru itu pejuang. Lah semua itu Bapak sekalian. Ketika kehadiran kita itu dirasakan oleh anak nyaman, tetap belajar. Masya Allah, itu pahalanya itu nggak bisa dikejar. Pahalanya itu nggak bisa dihitung. Guru punya perhatian satu, Masya Allah. Hitungannya nanti itu Masya Allah, nggak bisa dihitung. Disitulah ibadahnya guru ya itu. Dengan cara mendampingi seperti itu. Mendampingi itulah cara ibadahnya guru. Masya Allah. Inilah, monggo mari kita dengan hati. Sekalipun anak belajar dari jauh, tapi kalau hati kita hadir, itu terasa dekat. Jadi jauh dekat. Anak-anak kita dengan kita, itu bukan urusan jarak berapa hidup
dia rumahnya berapa kilo dari kita, tidak itu jauh dekat itu. Jauh dekat itu urusan rasa, bukan jarak. Rasa di hati. Apalah artinya kita punya tetangga dekat sekali, tapi kalau kita berantem, Masya Allah, terasa jauh sekali. Nanti rasa. Nah, tugas kita sekali lagi adalah menyambung rasa itu agar kehadiran kita itu dirasakan oleh anak-anak dan terasa dekat. Itulah pendidikan di masa COVID. Nah, kemudian praktek. Nah, praktek ini memang butuh keterampilan khusus untuk guru mengelolanya. Karena praktek ini biasanya harus diperagakan langsung. Misalnya praktek wudhu, bagaimana anak wudhu. Bisa menggunakan Zoom seperti ini, bisa kirim video. Kalau video berat, mungkin pulsanya berat juga, bisa datang ke sekolah dengan bergiliran. Tapi perintahnya jelas. Anak-anak sekalian diminta hadir cukup 20 menit, nanti kamu praktekkan ini. Nah, itu misalnya. Jadi nggak banyak, yang penting instruksinya tadi jelas. Dengan instruksi yang jelas, prosedur pembelajaran yang jelas tadi itu akan tidak memberatkan kepada orang tuanya. Karena apa? Muridnya sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi nggak ngewoi nggak menyulitkan lagi orang tuanya. Ketika instruksi yang dilakukan oleh guru itu nggak jelas, ya yang ditanya apa orang tuanya, akhirnya orang tua yang mengerjakan. Oke, jadi itu yang penting. Orang tua ini kasihan, orang tua ini kondisi COVID ini pusing, jangan ditambah lagi lah beban dengan membelajarkan kepada anak-anaknya. Cukup guru yang harus mengendalikan dari sekolah, dari madrasah. Dikendalikan itu. Apa yang dilakukan itu dikendalikan oleh, karena itulah fungsi guru itu juga menjadi pengikat jaringan waktu anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu memungkinkan belajar kapan saja, di mana saja, dalam kondisi seperti ini. Apalagi dengan teknologi. Dan kehadiran guru dibutuhkan. Itu kira-kira Bu Nur Hayati. Terima kasih diingatkan dengan pertanyaan yang sangat penting untuk bisa dikirakan. Sekalipun sebetulnya ada materi khusus terkait ini, tapi ini saya punya kepentingan juga untuk bisa menjawab itu. Baik. Nggak kedapatan waktu kemarin. Oke, terima kasih. Ini waktunya setengah jam lagi, Pak ya. 25 menit malah. Dan itu saya lanjutkan. Sekarang bagaimana gurunya ini? Keterampilan apa sih yang diperlukan? Jadi guru yang bagaimana sih yang diperlukan oleh abad 21 ini? Ini ada 8 karakteristik, ada 8 karakter guru yang diperlukan. Yang pertama adalah guru yang adaptor. Jadi guru abad 21 itu guru yang adaptor. Pengertiannya, guru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan zamannya. Ketika zaman teknologi, yang ngajarnya pakai teknologi lah gitu. Ketika zamannya begini, ya jadi mengadaptasi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pengertiannya. Guru adaptor adalah guru yang mampu membaca kurikulum tidak sekedar teks-teks yang disampaikan kepada anak. Tapi dia imajinasikan, ia gambarkan dalam sebuah sosok tertentu. Kemudian itu disesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Ini gimana? Jelasnya begini, pengertian. Kurikulum kita itu memiliki sifat kurikulum yang mandiri, tapi berbasis individu. Kurikulum mandiri artinya gini. KIKDKM 183 ini sifatnya fleksibel. Sebagai kurikulum nasional, ini fleksibel. Fleksibel artinya bisa diterapkan dimanapun sesuai dengan kondisinya. Ketika KM 183 ini mau diterapkan di satuan pendidikan, di MTS Al-Mukhlisin misalnya, maka harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Al-Mukhlisin. Kondisi guru-gurunya, kondisi lingkungannya, kondisi anak-anaknya, kondisi daerahnya.
Karena itulah muncul KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang memungkinkan kalau ada 2 MTS di kampung itu, kurikulumnya bisa jadi berbeda. Karena memang kurikulum mandiri, KTSP. Oke. KTSP setelah diterapkan, setelah disahkan, disesuaikan dengan kondisi, ketika mau diajarkan oleh guru ke dalam kelas, kurikulum KTSP ini pun mesti disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak-anaknya. Disesuaikan lagi. Contoh. Kita mafhum dari berbagai teori pembelajaran. Anak-anak kita itu kan cara belajarnya ada 3. Ada anak itu yang belajarnya itu dia mengandalkan telinga. Ciri khasnya kalau gurunya menjelaskan, dia khusyuk memperhatikan penjelasan itu. Namanya gaya belajar auditorial. Ada anak-anak itu tidak mendengarkan penjelasannya, tapi dia lebih asik membaca bukunya. Lebih asik membaca apa yang ditulis gurunya di papan tulis. Itu berarti gaya belajarnya visual. Ada anak-anak kita itu yang di kelas itu nggak bisa diam. Pokoknya yang penting bergerak. Ada yang sambil mukul-mukul meja, nyanyi, jalan ke sana ke sini. Itu memang gayanya. Namanya gaya belajar kinestetik. Kalau disuruh diam nggak bisa konsentrasi. Nah, konsentrasinya, perhatiannya dalam bentuk begitu itu. Oke. Guru yang adaptor ketika mengajar, dia bisa mengadaptasi semua itu. Dia tahu persis bagaimana melayani anak-anaknya yang visual, yang auditorial. Dia tahu persis bagaimana memperlakukan anak-anak yang kinestetik nggak bisa diam tadi. Jadi disesuaikan. Bisa mengadaptasikan. Itu guru abad 21. Oke, itu terkait dengan gaya belajar anak. Sekarang terkait dengan bakat, minat, kecenderungan anak, potensi anak. Guru yang adaptor itu mampu bagaimana? Menyesuaikan kurikulumnya ini itu sesuai dengan bakat minatnya anak. Jadi kalau anak itu memang bakat minatnya, potensinya ada di matematika, matematika inilah yang menjadi fokus perhatian guru itu untuk anaknya. Ketika anak guru melihat bahwa anak itu potensinya ada di fikih. Ya fikih inilah yang dikuatkan. Dipupuk, dibangun untuk bisa menjadi prestasi. Jadi ke depan, di madrasah kita itu memungkinkan nanti ada kelas-kelas sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Ada kelas matematika untuk menghimpun anak-anak yang memang bakat, minatnya, potensinya di matematika. Bila perlu, tidak perlu belajar mata pelajaran lain. Yang penting tahu saja. Tapi matematika top. Ada kelas fikih. Ini untuk menampung anak-anak yang memang bakat, minat, kecenderungannya, dia potensinya ada pada fikih. Inilah calon ahli fikih ke depan. Didampingi oleh gurunya. Tidak perlu belajar pelajaran yang lain. Yang penting tahu saja, tapi fikihnya mendalam. Wah, kira-kira begitu. Jadi ada seperti itu nanti ke depan memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, kayak Mas 184 itu melindungi seperti itu. Mengapa kita lakukan ini? Karena kita menganut cara pandang secara filosofis kepada peserta didik kita. Ini Bapak Ibu sekalian nih, ada dua cara pandang terhadap siapa sih sebetulnya peserta didik kita itu. Apakah murid kita itu bagaikan kertas putih yang masih kosong? Yang tugas guru adalah menentukan gambar sesuai dengan keinginan guru. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Misalnya fitrah itu apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi ayunassironi ayumajisani misalnya. Ataukah peserta didik kita itu bagaikan kertas, tapi sebetulnya sudah ada gambar namun belum jelas, masih samar-samar.
Tugas guru adalah menebalkan gambar itu sambil menghilangkan coretan-coretan yang tidak berguna, yang mengganggu gambar itu. Artinya apa? Tugas guru adalah menemukan potensi dalam diri anak, kemudian memupuknya menjadi prestasi yang bisa diakui oleh dunia, sambil menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk pada diri anak itu. Itulah tugas guru. Anak kita itu apakah A, apakah B? Nah, kira-kira menurut Bu Nur Hayati apa, Bu Nur? A apa B? Bu Nur, kira-kira anak kita itu A apa B? Seperti kosong momplong, nggak ada gambarnya, atau sudah ada gambar yang sama? Ayo. Kenapa Pak? Bisa diulang? Anak-anak kita itu, apakah dia itu A, seperti kertas putih yang masih kosong, ataukah B, seperti kertas tapi sudah ada gambar samar-samar, tugas guru adalah menebalkannya. Iya, insya Allah yang B, Pak. Yang B. Ya. Nah, itulah memang yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan di abad 21 ini. Keduanya memang itu benar, karena memang ada teorinya ya, ada teorinya. Kalau versi Kanjeng Nabi, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir itu sudah membawa fitrah masing-masing. Fitrah itu ada yang memaknani potensi lah, dan sebagainya. Lah tugas guru adalah menemukan potensi itu. Ada teori gen misalnya, kalau anaknya, kalau orang tuanya X, itu biasanya nanti anaknya juga punya gen X juga. Punya bakat X juga gitu. Nah, anak itu punya itu. Nah, anak itu seperti ikan hias itu. Ikan hias itu kalau masih kecil itu sama semuanya bentuknya. Bentuknya sama semuanya. Sama anak-anak kita itu, anak kita kalau masih PAUD itu sama semuanya. Susah memisahkan mana yang bakatnya main bola, mana yang bakatnya menulis, mana yang bakatnya nyanyi. Itu masih susah. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, nanti ketika TK, ketika MI, itu sudah mulai tampak. Kemana kecenderungan anak bakat minatnya itu kemana. Apalagi kalau sudah sanawiyah, itu sudah mulai lebih jelas lagi. Nah, tugas guru adalah itu, mengembangkan, mendampingi, memupuk bakat minatnya itu, sehingga betul-betul anak itu menjadi orang yang berprestasi. Jadi yang dilakukan guru itu yang mengikuti kepada bakat minatnya anak itu. Tidak boleh memaksakan semuanya anak harus menguasai dan menjadi X. Itu enggak bisa. Itu namanya memperdaya anak itu. Memaksa anak. Jadi ikutilah kecenderungan anak sesuai bakat minatnya. Tugas guru itu mendampinginya agar dia tumbuh berkembang menjadi orang itu sesuai dengan kecenderungan dia. Nah, tugas paling utama dari guru di samping menemukan dan memupuk tadi itu adalah membekali karakternya. Sehingga nanti kelak anak itu menjadi apa saja, tapi tetap punya karakter madrasah. Boleh anak kita itu menjadi politikus, menjadi pejabat, menjadi ahli atom, menjadi ahli pertambangan, menjadi direktur perbankan, silakan. Kalau memang bakatnya di situ, tapi tetap punya karakter madrasah. Cara berpikir, bersikap, dan bertindaknya bernilai Islam. Nah, itu tugas dari guru fikih. Memberi bekal itu. Tapi kelak menjadi apa? Anaknya sendiri yang akan nanti biar mengarahkan dirinya sendiri, tentu dengan bantuan guru. Dia menjadi apa? Kalau namanya dia itu bakatnya di main bola, dia akan nyaman menjadi pemain bola. Kalau dia nggak suka matematika, ya nggak nyaman belajar matematika. Ya, gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi, guru abad 21 adalah guru yang adaptif, yang mampu menyesuaikan kebutuhan anak-anaknya. Ini, dan itu butuh,
butuh pendekatan khusus, butuh ketelatenan gurunya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau ada apa yang perlu kita diskusikan terkait ini? Ini penting sekali pokoknya. Tolong guru mohon diperankan ini. Mari kita koreksi diri sendiri. Sudahkah kita semua menjadi guru yang adaptif? Memperlakukan anak sesuai dengan bakat minatnya. Memperlakukan anak ya karena dengan menghargai bakat minatnya anak. Jangan dipaksakan. Itu. Nah, berikutnya guru abad 21 ada yang visioner, punya pandangan jauh ke depan. Dia harus bahkan pandangan ke depannya ini tidak sekedar duniawi. Bagi kita, guru PAI, guru fikih misalnya itu mestinya pandangan jauh ke depan itu sampai pandangan akhirat. Bagaimana anak-anak kita itu tetap sekalipun apapun lah nanti dia mengalami kehidupan di dunianya ini, tapi dia punya visi ke akhirat. Jadi yang dipikirkan itu bagaimana nasibnya di akhirat. Karena masa depan yang sesungguhnya itu adalah ma ba'dal maut. Kalau Kanjeng Nabi itu kan bersabda apa itu? Al-kaisu huwa man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang al-kais, itu adalah orang mandana nafsu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Kemudian dia beramal diorientasikan untuk akhirat. Nah, untuk akhirat. Nah, itulah pandangan yang jauh itu. Bukan sekedar misalnya nanti saya jadi apa ya? Nanti kelak saya umur sekian, itu tidak itu, tapi sampai ke akhirat. Visioner. Kalau madrasah visioner di akhirat, kira-kira begitu. Oke. Guru abad 21 adalah guru kolaborator yang mampu mengkolaborasikan semua teknologi untuk pembelajarannya. Tidak sekedar itu, tapi berkolaborasi dengan gurunya, mata pelajaran tadi yang saya jelaskan di ketika pertanyaan Bu Nur Hayati tadi tentang PJJ. Mengkolaborasikan mata pelajaran. Guru abad 21 adalah guru yang berani mengambil risiko. Risiko apa? Yaitu ketika guru harus mempercayai kepada murid-muridnya untuk mengajarkan kepada teman-temannya. Karena begini, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan anak-anak kita, murid-murid kita itu lebih tahu duluan daripada kita sebagai guru. Bisa jadi anak-anak kita lebih tahu lebih banyak daripada pengetahuan guru. Karena teknologi. Karena dia bisa belajar dari mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Kayak ini ada ini. Oke, dengan teknologi anak kita ini itu kan lahir jebret sudah megang HP. Karena itu bisa jadi urusan teknologi dia lebih mahir daripada kita sebagai guru. Nah, ketika itu terjadi, maka ada saatnya kita mempercayai anak-anak kita, murid-murid kita untuk mengajar teman-temannya. Tentu ini mengandung resiko. Resikonya banyak. Mungkin gurunya dikatain kurang gaul lah, jadul lah, kurang pengetahuan. Enggak apa-apa. Karena la adri minal ilmi, kata Al-Ghazali. Pengakuan guru bahwa saya tidak tahu itu adalah bagian daripada ilmu. Itulah ilmu. Pengakuan guru saya tidak tahu, itulah ilmu. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan teori piramida pembelajaran. Ketika guru mengajar dengan ceramah, anak mendengarkan, hanya 5% yang diserap materi itu ke dalam diri anak. Tapi kita bandingkan. Ketika guru mengajar dengan cara memberi kesempatan murid-muridnya untuk mengajar teman-temannya, 90% materi itu dikuasai oleh anak itu. Coba ini. Jadi ada saatnya kita mempercayai anak-anak kita untuk berbagi, mengajar teman-temannya, peer teaching, tutor sebaya, dan seterusnya. Dan untuk melakukan itu, guru harus berani mengambil
resiko. Guru abad 21 adalah guru yang berani mengambil resiko. Guru abad 21 adalah guru yang tidak berhenti belajar. Dia selalu belajar. Setidaknya dipelajari 2 hal. 1, dia belajar mendalami apa yang diajarkan. Sehingga yang diajarkan kepada anak-anaknya selalu baru. Yang disampaikan. Itu selalu ada perkembangan, selalu ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh gurunya. Tidak menjadi guru mulai zaman A sampai zaman Z. Yang diomongkan itu saja. Itu menunjukkan gurunya tidak belajar. Yang kedua, belajar tentang bagaimana mengajarkannya. Berarti belajar tentang pedagogiknya, metodologi pendekatan, teknik, taktik belajarnya. Ada saatnya Bapak Ibu mesti belajar dari teman-teman guru yang lain, best practice. Kita pelajari, kemudian kita tiru di kelas. Jadi menguasai, mendalami materinya, dan tahu persis bagaimana menyampaikannya. Guru abad 21 adalah seorang komunikator. Yang dimaksud guru komunikator ini tentu tidak sekedar komunikasinya enak, didengarkan enak, menjelaskan, bukan itu. Yang lebih penting terkait dengan teknologi adalah guru mampu berkomunikasi dengan anak-anaknya menggunakan berbagai media komunikasi. Menggunakan teknologi komunikasi. Karena begini, tadi saya sampaikan, anak-anak kita itu memungkinkan belajar dari mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Tidak peduli waktu, tidak peduli tempat di mana saja, kondisinya bagaimana saja, memungkinkan anak itu belajar. Dengan kemajuan teknologi ini, termasuk dalam masa COVID ini apalagi. Nah, ketika anak-anak kita belajar seperti itu, kehadiran guru tetap dibutuhkan. Kalau nggak hadir bisa sesat menyesatkan. Jadi kehadiran guru tetap dibutuhkan ketika anak belajar di mana saja. Nah, ketika guru secara fisik tidak bisa hadir, maka teknologi komunikasi bisa mewakili kehadiran guru. Karena itulah guru abad 21 itu harus mampu menggunakan berbagai teknologi komunikasi untuk hadir mendampingi siswa-siswanya. Sehingga guru harus mampu bagaimana mengembangkan media pembelajaran dengan komunikasi, teknologi. Bagaimana misalkan membuat video pembelajaran. Sehingga dimanapun anak itu bisa belajar dari situ. Itulah komunikator yang dimaksud. Nah, sehingga guru abad 21 ini dia menggunakan berbagai tools, alat teknologi untuk proses pembelajaran di mana saja, kapan saja, bagaimana saja yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika belajar. Nah, ini penting lagi ini. Guru abad 21 adalah yang menjadi uswah hasanah, contoh yang baik, menjadi role model dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Guru yang digugu dan ditiru. Digugu, dipercaya, apapun yang diucapkan, dipercaya oleh murid-muridnya. Dan semua perbuatannya bisa ditiru. Itulah guru yang top, uswah hasanah. Karena sekarang ini kalau guru yang ceramah itu banyak. Tapi yang guru yang bisa mencontohkan itu jarang. Nah, guru abad 21 itu guru yang pemimpin. Yang bisa mempengaruhi anak-anaknya, bisa mempengaruhi orang lain, memberikan arah kemana anak harus pergi, bagaimana melakukannya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi tantangan hidup yang anak-anak kita itu mengalami ini, Bapak Ibu sekalian. Dia terlahir dalam generasi Z, teknologi sudah begitu lahir sudah megang HP. Perilaku hedonis, yang penting seneng, pragmatis, nggak mau berproses, nggak mau bersusah payah, yang penting happy. Itu merasuki anak kita. Ini Masya Allah tantangan zaman akhir lah. Cenderung materialis, yang penting dia dapat berapa. Sekuler, yang jauh dari agama. Liberal, yang sakar PDW. Tidak mau manut kepada syariat. Ini tantangan anak-anak kita.
Apalagi ditambah dengan menguatnya faham keagamaan transnasional yang memang dibawa dari luar, yang terkoneksi dengan dunia global untuk dibawa ke Indonesia. Itu ada pihak-pihak tertentu yang membawa ideologi transnasional itu ke Indonesia. Bahkan sampai mau mengganti dasar negara Pancasila. Untung bisa dikendalikan, masih kecil. Kita harus sebagai guru harus waspada mendampingi anak-anak kita. Mengusung dengan ideologi khilafah lah, mau menggantikan Pancasila menjadi negara khilafah. Apa itu maunya? Guru madrasah tidak boleh pro terhadap paham-paham seperti itu, harus pro terhadap NKRI, Pancasila, UUD 45. Karena kita hidup di situ. Guru madrasah harus bisa mendampingi anak-anak jangan sampai terpengaruh dengan paham. Itu memang sengaja. Diperkuat lagi dengan paham keagamaan yang tekstualis. Tekstualis hanya dia tahu teksnya saja. Quran hadis yang tidak sesuai Quran hadis, kafir, murtad, halal darahnya, kaku, keras, nggak toleran. Itu karena nggak punya wawasan yang luas, karena nggak tahu. Dia maunya hanya Quran dan hadis, nggak mau pendapat para ulama salafus sholih yang bisa mengkontekstualkan dengan kehidupan nyata ini. Itu namanya paham tekstualis, kaku. Yang gampang menyalah-nyalakan itu. Itu fakta kita menghadapi seperti itu. Nah, tugas kita adalah mendampingi anak-anak kita jangan sampai pengaruh seperti itu. Nah, karena itulah arah pendidikan kita itu tujuannya seperti ini. Nah, terkait dengan fikih itu arahnya seperti ini, Ibu sekalian. Jadi tidak sekedar bagaimana yang penting anak itu paham tentang aturan syariat, tidak. Bukan itu. Lebih jauh dari itu adalah, lebih penting dari itu adalah bagaimana menjadikan murid-murid kita itu perilaku keseharian itu diwarnai oleh syariat Islam. Sekalipun negaranya bukan negara Islam. Tapi faktanya Indonesia itu negara Islam. Sekalipun dasarnya bukan Islam. Namanya bukan nama atas nama agama, tapi sangat islami sekali karena dengan Pancasila ini kita sebagai umat Islam bebas melakukan apa saja untuk melakukan agamanya. Namun tetap harus toleran dengan yang lain. Inilah Indonesia. Oke, jadi fikih itu tujuannya bagaimana menjadikan anak dalam perilaku kesehariannya itu diwarnai sesuai dengan aturan syariat Islam, tapi dalam konteks kebangsaan, dalam konteks bernegara, dalam naungan NKRI. Artinya apa? Artinya anak-anak kita boleh belajar fikih mendalam sedalam apapun, tapi tidak boleh anti Pancasila. Tidak boleh anti NKRI. Tidak boleh anti kebinekaan. Tidak boleh anti Undang-Undang 45. Tidak boleh. Dan itu tanggung jawab guru madrasah. Siapapun kita sebagai guru madrasah harus mengamankan ini. Tidak ada tawar-menawar. Jadi siapapun kita kok mengajarkan fikih kemudian menjadikan anak itu anti NKRI, tidak mampu mengkontekstualkan dalam kehidupan berbangsa bernegara, sebaiknya mengundurkan diri. Karena tidak sesuai dengan tujuan khas madrasah, yaitu mengajarkan Islam dengan ajarannya itu Islam yang moderat. Kalau Islamnya jelas moderat, yang tidak moderat itu cara memahaminya, cara bersikapnya itu yang menjadi masalah. Itu terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang sempit. Tapi Islamnya itu kalau difahami betul-betul pasti moderat. Karena itulah Kementerian Agama RI itu menyebutnya moderasi beragama, bukan moderasi Islam. Tapi moderasi beragama. Bukan moderasi agama Islam, bukan. Beragamanya, cara hidupnya yang tidak moderat. Kalau Islamnya jelas moderat.
Ini mohon dicamkan betul karena Bapak Ibu ini guru fikih. Guru yang sangat kontekstual dengan masalah ini. Tolong diamankan anak-anak kita. Kalau ada guru kok masih mempermasalahkan ini, tolong ya harus kembali lah. Kembali. Oke Bapak Ibu sekalian. Yang paling akhir, KMA 183 ini membawa amanat ingin kita mengembalikan ruh madrasah. Kita ingin mengembalikan ruh madrasah di dalam konteks kehidupan proses belajar mengajar yang ada di madrasah. Apa itu ruh madrasah? Setidaknya tergambar dari beberapa hal. Yang pertama, ruh madrasah itu tergambar dalam hubungan guru dengan muridnya. Hubungan guru dengan murid mesti diikat dengan mahabbah fillah. Dengan rasa kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Faktanya, guru itu pasti membutuhkan murid untuk bisa mengamalkan ilmunya, untuk bisa mendapatkan pahala, untuk bisa beribadah melalui mengajar, pasti butuh murid. Karena itu murid tidak boleh dijadikan sebagai objek. Murid juga butuh kepada guru. Jadi saling membutuhkan. Nah, sehingga antara guru dengan murid ini mesti diikat dengan mahabbah fillah, sama-sama bekerja sama at-ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa Arabnya menuju kepada Allah itu adalah muridun ilallah. Karena itulah siswa-siswa madrasah lebih pas disebut murid. Muridun ilallah. Yaitu bersama guru menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan orientasi, dengan ikatan mahabbah fillah seperti ini, sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu mengandung nilai ibadah. Orientasinya itu ibadah. Jadi cara ibadahnya guru itu yang mengajar. Mengajar itulah bentuk ibadah dari guru. Yang tentu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Sunat-sunat yang lain ya, tentunya ya, bukan bukannya wajib. Kalau wajib jelas, al-wajibu khairun minan nafl. Kewajiban tentu bagaimanapun lebih baik daripada nafil. Bahkan belajar itu lebih baik daripada khairun minan nafilah. Mengajar itu lebih baik daripada ibadah sholat sunat. Lebih baik. Kata Imam Asy-Syafi'i itu. Nah ini Bapak sekalian. Nah, dengan nilai-nilai ibadah ini, nanti otomatis akhlak itu akan mewarnai dalam kehidupan belajar mengajar di madrasah. Contoh, ketika Bapak Ibu mengajar, kalau yang dipikirkan itu ibadah, tidak mungkin itu namanya menyiksa anaknya itu. Ibadah kok nyiksa murid, misalnya. Siswa juga begitu, ketika mengerjakan tes, dia tidak mungkin tuh rasanya berbuat curang, mau ibadah kok curang. Nah, itu kalau nilai ibadah itu mewarnai dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak. Nah, namun semua itu untuk menanamkan itu, guru tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti harus bekerja sama dengan siapapun. Kolaborasi tadi itu, berkolaborasi dengan orang tuanya kayak apa, masyarakat tempat bergaul anak-anak itu kayak apa, itu harus dikondisikan. Harus dikoneksikan. Jadi jangan sampai anak mengalami ini. Anak di dalam kelas diajari kebaikan, begitu pulang di rumah tangganya, tempat masyarakatnya, ternyata bertentangan. Anak diajari sholat, pulang ke rumah, ternyata orang tuanya nggak sholat. Terus bagaimana ini? Nah karena itulah guru juga punya kewajiban, punya tugas untuk mengkoneksikan tadi itu dengan di orang tuanya. Jadi membelajarkan anaknya juga usahakan membelajarkan orang tuanya juga. Sehingga nyambung. Nah, kemudian untuk pembentukan akhlak, kita lakukan apa yang disebut dengan proses tahliyah dan takhliyah. Tahliyah artinya membersihkan dari akhlak yang buruk, kemudian ditanamkan akhlak yang baik.
selama ini kita kecenderungannya adalah menanamkan, membiasakan hal baik. Tapi tidak begitu banyak berusaha untuk menghilangkan buruknya. Apalah artinya kita menanamkan kebaikan-kebaikan, tapi sifat buruk di hati anak tidak kita hilangkan. Tidak banyak pengaruh. Karena itu, antara tahliyah dan tahliyah, membersihkan dan menanamkan akhlak baik, ini harus dilakukan bareng-bareng, seimbang. Oke, melalui proses mujahadah dan riyadhah. Mujahadah bersungguh-sungguh kepada Allah, riyadhah latihan-latihan. Anak dilatih tawadhu, anak dilatih dibiasakan untuk menghargai dan seterusnya. Oke. Nah, yang paling penting lagi nomor 4 Bapak sekalian. Nomor 3, mengharus utamakan moderasi beragama disampaikan. Pengamalan doktrin agama dikontekstualkan dalam kehidupan berbangsa. Jadi tadi tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tugas guru kita. Nah, yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, ini mari kita lakukan dalam proses khususnya ketika di masa COVID ini. Tadi hubungan mahabbah, cara pandang kita kepada anak harus berubah. Bi'aini rahmah. Sejelek apapun, semales apapun, bahkan naudzubillah sebrengsek apapun anak kita, tetap kita sebagai guru memandang anak-anak kita bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Bukan bi'ainil ghadab, bukan dengan pandangan kebencian. Tapi anak kita rangkul, kita dakwai. Dakwah itu mengajak, bukan menasihati. Menasihati bagian kecil daripada dakwah. Dakwah itu mengajak. Nah, anak mau diajak hanya kalau kita rangkul. Kita tendang kok diajak gimana? Ya enggak mungkin. Jadi ini rohmah ini menjadi modal dasar, cara pandang. Nah, tidak lupa kita melakukan apa yang disebut dengan sinergi doa. Mari anak-anak kita ajarkan untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya mendoakan anak-anaknya. Ada saatnya misalnya, kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang punya murid yang nakal, disebut namanya itu dalam doa. Disebut, bila perlu di Fatihah khusus. Misalnya, ya Allah, usaha didekati susah, sudah serahkan saja kepada Allah. Ketika tahajud, ba'dal maktudah, setelah sholat, apa kapan, di Fatihah. Ya Allah, saya punya murid namanya Ari Sandi, ya Allah. Anaknya gini. Ya Allah, Al-Fatihah, di Fatihah. Insya Allah tembus nanti ke hatinya itu. Bisa jadi itulah yang punya pengaruh besar untuk berubahnya anak-anak. Dan berubahnya itu bukan bim salah bim kemudian dia langsung berubah. Tidak. Bisa jadi berubahnya itu nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, pengaruh doa tadi itu baru terasa. Lawang Kanjeng Nabi Ibrahim, ini banyak dikit ya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu berdoa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim al-akhir. Ya Allah, di Mekah ini hendaknya Engkau turunkan seorang nabi yang top. Itu doanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian diijabahi doa itu dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu Kanjeng Nabi pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim. Saya ini adalah karena doanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak berapa jarak antara Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa dengan diutuskannya Kanjeng Nabi Muhammad? Berapa? 4.000 tahun. Jadi doanya Kanjeng Nabi Ibrahim itu diijabahi oleh Allah itu setelah 4.000 tahun. Jadi jangan keburu-buru ketika mendoakan anak-anaknya yang nakal itu, kemudian dia langsung berubah. Tidak. Bisa jadi nanti setelah dewasa baru sadar. Itu akibat doa kita. Sinergi doa. Doakan anak-anak kita. Juga kita bentengi anak-anak kita dengan amalan-amalan. Kita biasakan misalnya anak-anak kita, mumpung masih MTS, ini dilatih misalnya untuk selalu dalam kondisi suci. Dawamul wudhu. Anak-anak sekalian, coba dijaga wudhunya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi suci.
batal wudhu, batal wudhu. Coba kalau anak kita kondisikan di kelas, di sekolah kita. Mungkin nggak anak pacaran, pegang-pegangan itu. Dia akan terjaga dengan wudhunya itu. Kita biasakan anak kita dawamu dzikri, selalu berzikir, ingat kepada Allah. Tentu zikir di sini bukan pengertian la ilaha illallah jalan-jalan, enggak. Tapi melakukan apapun ingat kepada Allah. Muraqabah. Mau melakukan, misalkan mau jalan, mau makan saja dia ingat, ya Allah, makannya Kanjeng Nabi itu kayak apa? Nah, ingat Kanjeng Nabi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang di dunia pendidikan itu sudah nggak ada. Sudah nyaris hilang. Nah, madrasah mari kita mengembalikan. Kita kembalikan. Inilah nanti punya pengaruh besar untuk membentengi anak-anak kita di dalam kehidupan modern, di kehidupan zaman akhir. Tugas kita dua. Satu, bagaimana menyiapkan anak-anak kita bisa hidup di abad 21 dengan baik. Dengan keterampilan dasar 12 tadi itu. Satu sisi akhlaknya, karakternya kuat. Yaitu karakter madrasah. Yang bagaimanapun tetap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang enggak pas, tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesi tanya jawabnya langsung ya Pak, karena kita keterbatasan waktu. Kemudian zona timur dan tengah sudah waktunya isomah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Imam atas penyampaian materi dan interaksinya tadi beberapa dari madrasah bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK zona timur dan tengah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Dalam mewujudkan madrasah yang hebat, kuat dan bermartabat. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.